Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komputer terapan sebagai syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PTD UKT-PT di bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi umum mata kuliah komputer terapan. Mata kuliah komputer terapan memiliki bobot 2 SKS di semester 2, program studi manajemen retail. Mata kuliah komputer terapan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang perangkat keras, perangkat lunak, mulai dari sistem operasi, sistem aplikasi, serta konsep tentang jaringan komputer. Selain pemahaman, juga dibekali keterampilan penggunaan Microsoft Office untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian. Mata kuliah ini mencakup penggunaan Microsoft Word untuk penulisan karya ilmiah, Microsoft Excel untuk analisis data eksperimen, Microsoft PowerPoint untuk presentasi hasil penelitian, serta Microsoft Access untuk manajemen basis data profesional. Melalui teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan aplikasi ini secara profesional di dunia akademik maupun profesional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan komponen utama perangkat keras dan perangkat lunak dan perkembangannya. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer dan penggunaannya dalam pembelajaran dan penelitian. 3. Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak pendukung pembelajaran dan profesional. 4. Mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data retail. 5. Mahasiswa mampu menyusun dokumentasi dan laporan teknis hasil kerja komputer secara sistematis dan jelas. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan secara luring dilaksanakan di lab komputer, serta sistem penilaian mata kuliah komputer terapan berupa penilaian uji kerja, portofolio, dan demonstrasi. Selanjutnya saya akan menyajikan salah satu materi dalam mata kuliah komputer terapan, yaitu pembahasan Microsoft Access. Selamat menyaksikan. Jarun Nabil, hadir. Raihan sama dalam kehidupan kita, di mana data yang begitu banyak sekali akan disimpan di dalam sebuah komputer. Baik, sebelum bahas tentang basis data ini, ya, ada aplikasi yang akan kita pelajari, yaitu aplikasi Microsoft Access. Ada yang pernah belajar Microsoft Access? Nah, ya. Oke. Pada mata kuliah komputer terapan ini, ya, yang sedang kita pelajari, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sekarang adalah Microsoft Access. Ya, kita bicara tentang database, kita akan bicara apa sih yang disimpan di dalam sebuah basis data. Kita bicara data terlebih dahulu. Apa itu tentang data? Data mentah yang bisa berupa angka, teks, gambar, atau jenis informasi lainnya, dan data digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan, analisis, dan pemahaman suatu fenomena. Jadi, data adalah kumpulan informasi atau fakta mentah yang bisa berupa angka, teks, gambar, atau jenis informasi lainnya.
Kira-kira bisa dipahami pengertiannya? Contohnya, ya kita bisa lihat ya, di dalam perguruan tinggi ada data mahasiswa, betul? Ada data dosen, ada data mata kuliah. Data ya, kita bicara data. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh selain tadi yang saya sebutkan? Apalagi kira-kira data apa lagi? Ya, silakan. Misalkan tadi kan kalau kita ngomongin data ya, terus Bapak tadi bertanya kayak contoh-contoh data tuh kayak gimana? Misal kalau saya pribadi kan saya itu kerja di salah satu PT. Saya itu juga saya menggunakan komputer. Nah, misalnya contoh data-data yang saya gunakan itu kayak data pelanggan, terus data price list harga, data harga, terus juga ada data dari produsen barang itu. Jadi kayak barang datang berapa tuh pasti selalu didata. Betul. Ya. Oke. Ada lagi yang dalam satu kampus, satu atau fakultas ini ada data yang namanya Budi dan Budi. Ya. Ada nama mahasiswa di dalam fakultas, karena fakultas PPS ini ada nama Budi dan Budi, gitu ya. Nah, terus bagaimana membedakan nama ini? Data mahasiswa ada Budi. Nah, cara mengetahui, cara membedakan, maka masing-masing nama ini ada atributnya. Ya, ada atributnya. Ya, ada atributnya. Jadi kita harus melihat ya masing-masing nama ini ya. Kita lihat atributnya seperti ini. Pertama, dilihat dari nomor induk. Ya, nomor induk mahasiswanya, kemudian nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, alamat, dan seterusnya. Ya, masih banyak lagi tentang atributnya. Ya, kalau mau disebutkan banyak sekali ya. Juga ada teleponnya, ada emailnya ya, seperti itu ya. Jadi data itu data lengkap kan seperti ini. Ya. Ketika ditanya data Budi, maka di sini harus ada data secara lengkap. Ya, misalnya dengan data lengkap seperti ini, maka kita mengenal Budi prodi apa, ya Budi alamatnya di mana, gitu ya. Sehingga kita tahu dari nama Budi ini, oh Budi prodi manajemen retail, oh prodi ekonomi dan seterusnya. Jadi lebih lengkap, ya. Jadi ini adalah contoh data, ya. Ini adalah atribut-atributnya. Ya. Berikutnya ya, penyusunan ya data ini bisa dibuat seperti ini ya. Kita bisa lihat ini nama, tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, alamat. Nah seperti itu. Ini ke bawah ya, nama terus ke bawah, tempat lahir ke bawah, tanggal lahir ke bawah. Ini adalah data. Kita katakan di dalam perguruan tinggi ya. Contoh di perguruan tinggi ini ada 3 data atau 3 tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Ya, jadi ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di dalam perguruan tinggi, ya database perguruan tinggi itu biasanya ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Ya, mahasiswa registrasi mata kuliah, kemudian nanti dosen mengajar mata kuliah. Ya. Itu ada datanya. Contoh di sini ya. Di sini ya rekap presensi. Di sini ada ya nama mata kuliah, ada nama dosen ya, ada kode mata kuliah, dan ada nama mahasiswa. Seperti itu ya. Ini adalah data ya. Data yang saling berhubungan. Latihan ya, kita akan coba latihan ya. Anda tulis, saya bagikan kertas ya, ditulis kelompok. Ini ada berapa yang kelas nih? Ada 37 berarti kita buat
dari urutan 5 kerjakan nomor 1 ya. Nanti berikutnya 5, 2, 5, 3, berikutnya 5, 4. Terus yang sini 1 lagi, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, silakan ya. Saya bagikan kelas ini. Ini kelompok ya. Jadi ditulis ya 2 kelompok, silakan diskusi. Kita perusahaan retail ya, data ya di perusahaan retail ini minimal 2 tabel atau entitas tadi ya. Misalnya perguruan tinggi, berarti ada 2 tabel minimal, yaitu mahasiswa dan dosen. Ya, nah mahasiswa itu merupakan tabel atau entitas. Nah, kemudian di mahasiswa itu tentu ada atribut ya. Nah, atributnya disebutkan di situ. Ya, masing-masing atribut minimal 3. Misalnya mahasiswa berarti 3 atribut mahasiswa, nama dan alamat cukup. Oke, ya, udah itu aja. Paham ya? Sekarang yaitu perusahaan retail. Apa saja sih? Kalau tabelnya tadi kayak data pelanggan, terus sama data barang, sama satu lagi itu anggaplah kayak data harga. boleh. Tinggal tuliskan. Oke. Ya, yang pertama, yang kedua data rumah sakit. Silakan dibuat apa saja sih? Ya, datanya kemudian atributnya. Ya. Itu kan? Iya. Nama aja. Ini kerjanya. Ini data mahasiswa, tabelnya ya, tabel mahasiswa. Ini tabel dosen. Ini adalah atributnya ya. Nah, ini atribut 1, atribut ya. Jadi buat begini aja ya. Kemudian atributnya. Ya, silakan. Kalau di itu ada apa? Bapak kalau saya Sebentar ya dibikin garis dulu. Wow. Ada siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama aku Arenda Kasih Gunawan, bisa dipanggil Awan. Aku perwakilan dari kelompok 1.
dengan anggota Felicia Angela, Rosliana Ramadhani, Arara Kasih Gunawan aku sendiri, Nizarun Nabil sama Nabila Aulia Afifah. Nah, jadi di sini aku ngambil di nomor 1 itu perusahaan retail. Perusahaan yang kami ambil itu Indomaret. Nah, ada apa sih data apa aja sih yang ada di Indomaret ini? Nah, karena kita butuhnya cuma 2 data. Jadi sebenarnya kami cuma ngambil data karyawan sama data barang. Nah, untuk data karyawan itu komponennya ada 3, ada nomor karyawan, ada nama karyawan, ada alamat lengkap. Kenapa kita taruh nama karyawan? Kayak tadi yang dijelasin, kalau misalkan ada namanya yang sama, misalkan ada namanya Arai sama Arai kan itu sama kan? Jadi nanti takutnya agak susah. Jadi kita ngambil dari nomornya dulu, dari nomor karyawan, nama karyawan, dan yang terakhir alamat lengkap. Itu untuk. Nah, tabel yang kedua, aku pindah. Tabel yang kedua itu ada di sini ada data barang. Nah, otomatis kan kalau misalkan perusahaan retail itu menjual barang kan. Jadi data barang. Nah, data barangnya itu ada 3 komponen, ada kode barang, ada jenis barang, sama ada nama barang. Nah, bedanya di sini kenapa kita naruh nama barang di paling bawah? Karena yang dijual di Indomaret itu nggak cuma 1 jenis barang kan. Nah, kalau untuk kode barang itu emang udah fix ditaruh pertama karena untuk memudahkan dalam pencarian barang. Kalau misalkan jenis barang, ini jenisnya apa nih? Kalau misalkan anggaplah kayak jenisnya ada jenis makanan sama jenis minuman sama jenis obat-obatan. Obat-obatan juga barang yang dijual di Indomaret kan. Jadi kalau misalkan lebih gampang kita harus nyari kodenya dulu. Kalau misalkan kodenya agak terlisut, ya kita nyari di jenis barang. Kenapa nama barang itu kita taruh akhir? Karena kalau misalkan biasanya ya di mesin itu di komputer itu kalau misalkan kita udah ketik kode barang itu nama sama jenis barangnya udah ketahuan, kayak udah tertata jelas gitu loh. Kayak gitu aja sih Pak. Ya sekian dari saya untuk mewakilkan kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data dan konsep data ya sudah ya, paham ya? Dalam menyusun data juga sudah. Sekarang kita akan bicara tentang basis data ya. Setelah ini ya kita akan sama-sama mempraktikkan dengan Microsoft Access ya. Kita lihat basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam komputer. Ingat tadi kumpulan data ya. Contoh tadi yang disampaikan oleh kalian, data di Indomaret ada data karyawan dan data barang. Jadi kumpulan data yang terorganisir ya, dan disimpan secara sistematis dalam komputer. Data ini dapat diakses, dikelola, dan dimanipulasi dengan mudah melalui sistem manajemen basis data. Ya, jadi data yang tadi kita sudah buat, kita rancang, kemudian data itu nanti akan kita bisa manipulasi ya. Jadi data tersebut bisa kita input ke dalam sebuah komputer, kemudian kita bisa ya kelola, edit, update ya dan sebagainya ya, seperti itu. Paham sini ya? Paham. Selanjutnya kita lihat ya di dalam komputer ya data ini dibentuk dalam seperti ini ya. Ya, jadi di komputer ini ada tingkatan data. Ya. Yang pertama adalah ya dari yang kecil yang sampai besar ini ya. Pertama adalah bit. Komputer mengenali bit ya. Kalau kita dari database ya. Contoh dari database tadi adalah perusahaan retail ya, misalnya katakan tadi adalah rekan kalian Indomaret ya. Database perusahaan retail. Kemudian ada file atau tabel data karyawan dan data barang. Jadi file ada tabel karyawan dan tabel barang. Kemudian recordnya itu nama-namanya. Misalnya tabel karyawan itu ada nama Budi, Heru ya. Sedangkan tabel barang contoh tadi adalah misalnya sabun atau apa ya. Nah, seperti itu ya. Nah, fieldnya ini field atau atributnya. Ya, atributnya yaitu tabel karyawan yaitu nomor induk karyawan, terus nama karyawan sama alamat lengkap. Karyawan dan alamat lengkap. Ini adalah fieldnya atau atribut.
ya. Setelah itu byte dan bit. Inilah hierarki atau tingkatan di dalam sebuah data pada komputer. Ya, jadi dari database ya. Tadi misalnya perguruan tinggi ada database ya, sistem akademik ada menggunakan Microsoft Access. Silakan dibuka Microsoft Access. Ya, oke. Perhatikan di sini ya, Microsoft Access merupakan sebuah software atau program untuk mengolah data ya. Oke, ini perhatikan di sini untuk memulai klik tombol ya. Di sini bisa dibuka ketik ya di sini yaitu Microsoft Access. Setelah tampil di sini ya dibuka blank ya. Kemudian dikasih nama contoh JB toko retail amanah contoh namanya JB atau basis data atau database JB. Klik di sini nanti kita pilih table. Create, kemudian pilih table ya. Kita coba membuat toko retail ya, berarti ada kode produk ya. Nama produk, ya kode produk, nama produk untuk tabel produk. Nanti ada sini ya. Klik view, kemudian design view. Ya. Oke. Kemudian di sini diisi produk, nama, kalau mau ditambahkan deskripsi produk, harga produk, dan jumlah produk. Ya, ketika salah maka nanti tidak bisa diolah. Ya. Harga produk kenapa number? Karena nanti harga itu akan dihitung. Ya, maka di sini data yang number. Selanjutnya, ya, selanjutnya ya kalau sudah bikin 3 ya. Tadi tabel produk, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Nah, bikin 3. Seperti apa? Ya ini ya di awal. Nih di awal nih tabel produk tadi sudah ya. Kode produk, nama produk, harga produk ya. Sekarang tabel pembeli, kode pembeli, nama pembeli. Bisa tambahkan alamat silakan. Ya kalau dua-dua sudah cukup silakan. Ya ini latihan saja ya. Kode pembeli, nama pembeli. Kemudian transaksi ya. Transaksi ada kode transaksi, kode pembeli, kode produk, tanggal transaksi. Kita akan coba menghubungkan menjadi seperti ini ya. Kita hubungkan, nanti kita tampilkan di sini ya tabel pembeli, tabel transaksi, tabel produk. Artinya apa? Pembeli melakukan transaksi yaitu membeli produk ya.
Bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat di sini, klik relationship. Ya, bagian atas ada. Ada ya, diklik. Oke, kemudian di sini ada tabel pembeli, diklik. Ada tombol di bagian bawahnya, klik add. Ya, sudah. Berikutnya tabel transaksi, berikutnya tabel produk. Silakan di add semua. Sudah? Query ya. Tabel sudah dibuat, sekarang query ya. Nah, query ini ya, nanti akan bisa mengolah ketika nanti ada pembeli, masukkan kode produknya, kemudian muncul namanya, nama produk, kemudian masukkan jumlah belinya, nanti dia akan menampilkan harganya. Ya, otomatis ya di situ. Nah, di sini ada ya. Oke. Di sini nanti ada yang harus kita masukkan ya di atribut tadi, di query total harga titik 2, kemudian tabel produk, harga produk dikali tabel transaksi, sehingga nanti begitu kita masukkan ya nama produknya apa, jumlahnya berapa, nanti dia akan menghitung sendiri otomatis harganya. Ya, jadi kita nggak perlu menghitung. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu, nanti bisa kita lanjut lagi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Aman sih Pak. Aman Pak. Baik, terima kasih untuk pertemuan ini. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.